Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Sudah 1 tahun kita tidak bertemu ya? Sudah 2 minggu ya? Masya Allah ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sesuai dengan kesepakatan kita semuanya, permintaan ibu-ibu semuanya, hari ini kita mengulang, bukan mengulang ya, belum disampaikan di sini ya, tentang bulan Rajab dan amalan yang ada di dalamnya. Ibu-ibu, sebelumnya suara saya jelas? Jelas ya? Oke, baik ibu-ibu semuanya yang saya sayangi karena Allah, sekarang kita berada di awal bulan Rajab. Maka insya Allah masih ada kesempatan bagi yang belum tahu untuk tahu tentang keutamaan dan amal di bulan ini. Tidak ada kata terlambat, masih bisa beramal di bulan ini karena masih lebih kurang 3 minggu lagi. Ya, jadi tidak ada kata terlambat, masih ada untuk beramal di bulan ini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita langsung saja. Bulan Rajab itu adalah salah satu dari 4 bulan haram. Jadi kan bulan dalam agama Islam itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang utama. Itulah namanya bulan haram, yaitu bulan Rajab, kemudian Muharram, kemudian Zulqaidah, kemudian Zulhijjah. Rajab, Muharram, Zulqaidah, Zulhijjah. Saya akan jelaskan. 4 bulan dalam 1 tahun ada 4 bulan haram. 4 bulan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan. Apa maksud bulan haram? Bulan haram itu adalah bulan yang diharamkan untuk pada masa Rasulullah berperang. Jadi kan zaman Rasulullah itu terjadi banyak perang. Nah, di bulan-bulan haram mereka istirahat berperang. Maka harusnya di Gaza dan Palestina sekarang tidak boleh berperang karena ini adalah bulan haram. Nah, bagaimana dengan kita yang di daerah? Kita yang di daerah juga demikian. Di bulan ini kita tidak boleh berselisih paham. Di bulan ini tidak boleh berantuk-antuk. Di bulan ini tidak boleh marah-marah. Di bulan ini dilarang untuk berdebat. Di bulan ini tidak boleh tidak bertegur sapa. Ini bulan Rajab yang harus kita muliakan. Maka di bulan ini dianjurkan kita saling meminta maaf. Nanti ibu-ibu pulang ke rumah, minta maaf sama suami, ucapkan mohon maaf lahir batin saja. Dengan tetangga, dengan siapapun jangan tinggi ego. Karena hati-hati dengan manusia. Kalau kita salah kita minta maaf. Kalau kita nggak salah minta maaf aja, nggak apa-apa. Kalau kita nggak salah kita minta maaf, bukan berarti tanda kita bodoh. Tapi karena kita satu level lebih beriman dibanding mereka. Saya banyak dengar, ngapa pula aku minta maaf, aku kan nggak salah do. Salah, jamaah saya tidak boleh seperti itu. Jamaah saya harus jadi orang yang rendah hatinya.
Kita minta maaf bukan karena kita blow on, tapi kita minta maaf karena kita satu level lebih beriman dibanding mereka. Yang paling dimuliakan adalah orang yang mengalah, orang yang mau meminta maaf. Minta maaf pun tidak lintas. Ya, misalnya teman-teman, sebenarnya ibu-ibu bilang kayak gini, aku nggak mau minta maaf, dia kan adekku. Aku nggak mau minta maaf, dia kan ponakanku. Harusnya dia minta maaf duluan. Nggak ada ceritanya. Nggak ada dalil yang minta maaf dari muda ke tua. Dari tua ke muda boleh. Dari nenek ke cucu boleh. Dari kita ke ponakan juga boleh. Jadi ada dua fungsi maaf. Yang pertama, kita salah makanya kita minta maaf. Yang kedua adalah karena kita ingin menurunkan ego lawan bicara kita. Makanya karena itu kita minta maaf. Ya, jadi bulan ini tidak boleh ribut, tidak boleh bertengkar. Hati-hati. Kalau ada yang tidak bersapaan di bulan Rajab, dosanya gede gambreng. Hati-hati. Kalau ada yang tidak bersapaan, marah-marahan di bulan Rajab, dosanya dilipat gandakan. Jangankan 1 bulan, jangankan setahun. 3 hari saja tak bersapaan, amal kebaikannya tidak akan disetor kepada malaikat. Saya sering sampaikan, jangan tidak bersapaan lebih dari lewat Senin Kamis. Karena di hari Senin Kamis, itu malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit. Dan orang-orang yang bermusuhan, maka amal catatannya tidak akan dibawa. Hidup kita ini sampai seberapalah. Usia kita ini sampai seberapalah. Maka kita pilih hidup baik-baik aja. Jangan punya banyak masalah dengan orang. Apalagi nggak sampai bersapaan sampai bertahun-tahun. Tidak boleh. Tidak ada hebat-hebatnya kita kalau kita kayak gitu. Tidak ada hebat-hebatnya kita kalau kita nyakitin hati orang. Tidak ada mantap-mantapnya kita kalau kita buat orang sakit hati. Jangan bangga nyakitin hati orang. Jangan bangga lebih besar suara dibanding orang. Jangan bangga menang dalam pertengkaran. Jangan, karena itu sebuah kekalahan. Tidak harus menang dalam setiap perkelahian. Tidak harus menang dalam setiap perdebatan. Tidak harus merasa lebih pintar dibanding orang lain. Kenapa? Karena itu adalah akhlak. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul itu dianjurkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu nomor 1. Imam Syafi'i mengatakan lebih baik orang berakhlak tapi nggak ada ilmu daripada orang berilmu tapi nggak berakhlak. Nggak ada orang suka dengan profesor, doktor yang merasa dirinya hebat dan merendahkan orang lain. Tidak akan ada satupun orang yang mencintai orang-orang yang penuh dengan kesombongan. Tapi biar nggak sekolah, tapi rendah hatinya. Biar tak sekolah, tapi mantap akhlaknya, itulah yang paling disayangi. Jadi sebenarnya kalau kita meninggi, itu sebenarnya kita merendahkan diri kita. Dan ketika kita mampu menghargai orang lain, kita merendahkan hati di hadapan orang lain, pada saat yang sama kita telah meninggikan diri kita di hadapan orang dan alam semesta. Maka saya ingatkan kembali, bulan Rajab hati-hati. Bulan Rajab hati-hati. Jangan melawan-lawan suami di bulan ini. Ya, jangan banyak melawan-lawan suami di bulan ini. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang diharamkan untuk berselisih paham. Nanti kalau mau marah-marahan boleh bulan depan saja. Oh, enggak gitu ya, Kak? Enggak gitu ya. Iya. Oke. Paham ya? Nah, di bulan ini, oke? Yang penting kita minta maaf, dimaafin atau tidak itu urusan mereka dengan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, kalau bulan ini adalah bulan yang dahsyat, bulan ini adalah bulan yang sangat dicintai, bulan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan. Ya, bulan ini disukai oleh Allah. Ini misalnya nih, ibu punya suami ya. Suami ibu sangat suka dengan ikan yang ada di akuariumnya itu. Ya, misalnya ibu punya suami ibu suka ya dengan ikan yang ada di akuariumnya itu ya. Ibu ngerasa dia suka gitu. Lalu apa yang ibu lakukan? Yang ibu lakukan biasanya apa? Ibu jaga, ya kan? Jangan sampai ini ikan ini kenapa-napa nih. Karena kenapa? Suamiku suka nih dengan ikan ini, kan gitu kan? Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ibu jaga. Gitu juga. Allah sangat cinta dengan bulan Rajab. Allah menyukai bulan Rajab. Maka kita jaga apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah, kalau bulan ini adalah bulan yang baik, bulan yang oke. Pertanyaannya, apa amalan yang paling baik kita lakukan di bulan ini? Nah, ini agak sulit, saya akan bahas coba lebih mudah. Amalan yang paling baik di bulan ini adalah berpuasa sunnah. Tapi tunggu dulu, ini banyak salah paham tentang puasa sunnah.
Saya akan jelaskan. Ada dalil tentang memperbanyak puasa Rajab, puasa sunnah di bulan Rajab. Dalil yang pertama adalah Rasulullah SAW adalah dari Aisyah dan Ibnu Abbas. Dari Aisyah dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, keduanya itu pernah berkata bahwa kami menengok Rasulullah itu kalau di bulan Rajab, Rasulullah itu sering berpuasa, seakan-akan tidak pernah berbuka. Tapi satu ketika di tahun berikutnya, kami menengok Rasulullah itu berbuka, seakan-akan dia tidak pernah berpuasa. Lah maksudnya apa? Maksudnya adalah Rasulullah itu banyak puasa di bulan Rajab, tapi tidak wajib. Paham nggak? Karena Rasulullah sering makan, seakan-akan tidak berpuasa. Berarti tidak wajib. Banyak sunnah itu bersumber dari perbuatan. Contoh, sholat taraweh. Sholat taraweh itu tidak ada dalilnya. Jadi jangan sikit-sikit nanya dalilnya mana Pak Ustadz, dalilnya mana Ustazah. Banyak sunnah tidak punya dalil karena dalilnya adalah perbuatan Rasul. Saya ulang ya, banyak sunnah tidak ada dalil karena dalilnya adalah perbuatan Rasul. Jadi jangan dikit-dikit nanya dalil. Boleh nanya dalil kalau sumbernya perkataan Rasul. Kalau sumbernya perbuatan mana ada dalilnya. Contoh, sholat taraweh, mana ada dalilnya. Ustadz sering ceramah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang Ustadz sering ceramah kayak gini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan maka diampunkan dosa yang telah lalu. Ya, tapi kan mendirikan Ramadan tentang tarawehnya nggak ada dalilnya. Nah, maka dalil tentang taraweh bersumber dari perbuatan Rasul. Ini sebelum kita balik ke Rajab, kita ini dulu biar paham. Rasulullah SAW hari pertama Ramadan sholat taraweh. Sahabat cuma lihat doang. Hari kedua Rasul taraweh, sahabat ikut. Hari ketiga makin Rasul taraweh, makin banyak orang yang ikut. Ya, hari keempat Rasul orang banyak ngumpul di masjid, Rasul nggak taraweh. Lalu mereka heboh, nih mana Rasulullah nih, woi, mana Rasulullah nih. Akhirnya diutuslah Abu Bakar menemui Rasulullah pada malam Ramadan. Datanglah Abu Bakar ke rumah Rasulullah. Ya Rasul, orang udah kumpul taraweh di hari keempat. Kenapa kau tak taraweh? Kami menunggumu dengan bersemangat. Apa kata Rasulullah? Aku nggak mau taraweh tiap hari karena aku takut nanti umatku menganggap taraweh itu wajib. Jadi sumbernya perbuatan Rasul. Dalilnya mana? Gak ada. Dalilnya dari perbuatan Rasul. Sama dengan puasa Rajab tadi. Apa kata Ibnu Abbas dan Aisyah? Bahwa kami menengok Rasulullah itu adalah dia berpuasa banyak di bulan Rajab seakan-akan tak berbuka. Dan kadang-kadang kami tengok dia makan seakan-akan dia berbuka. Kenapa Rasul seperti itu? Karena Rasul takut kita menganggap itu wajib. Jadi Rajab tetap sunnah. Gak ada ceritanya puasa Rajab 30 hari berturut-turut. Kalau ada yang bilang bisa itu pasti batil, tak boleh. Ya, makanya Rasulullah itu puasa Rajabnya banyak, puasa Sya'bannya lebih banyak, puasa Ramadannya full. Yang boleh full puasa Ramadan cuman puasa Ramadan. Jadi gigi 2 dulu Rajab, gigi 3 Sya'ban, gigi 4 baru Ramadan. Gas. Jadi harus pelan-pelan. Jadi tidak ada ceritanya puasa Rajab itu harus. Tidak ada ceritanya puasa Rajab itu adalah harus. Sunnah saja. Kita lanjutkan. Dalam hadis, nah ini hadis. Hadisnya bersifat umum. Apa kata Rasulullah? Wa fil hurum fasum. Di bulan haram berpuasalah kalian. Nah masalahnya, kapan bulan haram itu? Tadi bulan haram ada berapa? Rajab, apalagi? Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di bulan haram berpuasalah kalian. Kapan bulan haram? Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Loh, ada nggak kata-kata Rajabnya dalam hadis itu? Nggak ada. Hadisnya bersifat umum. Yang penting di bulan haram itu banyak-banyaklah kalian berpuasa. Loh, niatnya apa? Rasul tidak menjelaskan niatnya apa. Nah, ini agak rumit, saya pelan-pelan. Ini sama dengan ini. Ibu kalau pergi umroh, ibu kan ngambil mikot. Paham sampai sini? Setelah mikot, ibu kan sholat 2 rakaat. Paham sampai sini? Nah, sahabat tuh cuma nengok aja. Oh, Rasulullah itu setelah mikot dia sholat 2 rakaat. Setelah mikot dia sholat 2 rakaat.
Setiap setelah mikot dia sholat 2 rakaat. Akhirnya yang lain ngikut. Tapi tidak ada yang bisa memastikan itu niatnya apa. Rasulullah nggak nyepil niatnya apa, nggak ngomong niatnya apa. Maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan Rasulullah itu niatnya niat sholat ihram. Makanya ibu-ibu kadang-kadang sengaja aku sholat ihram 2 rakaat sunnah atas kehendak Allah. Ada yang bilang tidak perlu niat ihram. Yang penting sholat aja sesuai waktunya. Ya, kalau sholat duha waktu itu duha, kalau waktu tahajud ya tahajud, atau sholat taubat hajat. Ini sama dengan rojab. Tidak ada yang menyepil menyampaikan Rasulullah itu pasang niat puasa rojab. Nah, makanya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh niat rajab. Ada yang mengatakan nggak perlu, yang penting di bulan rajab. Paham? Nah, dua-duanya boleh ibu-ibu ambil. Ada ulama yang mengatakan 10 hari di bulan rajab boleh niatkan puasa rajab. Sengaja aku makan sahur puasa rajab lillahi ta'ala. Atau kembali ke niat awal. Puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Atau Senin Kamis di bulan Rajab, atau puasa Yaumul Bid di bulan Rajab. Semua puasa yang kita lakukan di bulan Rajab isnem puasa Rajab. Namanya adalah puasa Rajab. Atau ganti puasa di bulan Rajab juga bisa. Ustazah, boleh nggak saya niat puasa Rajab? Boleh. Boleh nggak saya niat Senin Kamis? Boleh. Apakah masih bisa puasa Rajab? Selama bulan Rajab boleh. Boleh diambil momentum Senin Kamis, boleh diambil momentum Yaumul Bid, boleh diambil momentum puasa nazar, boleh diambil momentum qada puasa. Yang penting perbanyak puasa di bulan Rajab. Masih bisa nggak Ustazah? Masih bisa? Iya masih bisa, because ini masih bulan Rajab. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, muncul pertanyaan cabang. Biasanya satu ilmu, banyak kali pertanyaan cabang. Saya gambarkan pertanyaannya yang mungkin ada di kepala ibu hari ini. Pertama, boleh nggak puasa sunnah di bulan Rajab tapi belum ganti puasa? Jawabannya adalah boleh. Karena Aisyah pun mengganti puasanya di bulan Sya'ban. Setelah Rajab, Sya'ban. Itulah hebatnya Aisyah. Seandainya Aisyah ganti puasa itu cepat-cepat, mungkin ibu tidak boleh, harus cepat-cepat. Tapi istri Rasulullah adalah sumber hukum kalau disetujui oleh Rasulullah. Maka Aisyah mengganti puasa di bulan Sya'ban, ibu masih boleh ganti puasa bulan depan. Jadi ibu masih bisa puasa Rajab walaupun ibu belum ganti puasa. Lalu muncul pertanyaan cabang-cabang lagi nih. Kalau saya ganti puasa di bulan Rajab, niatnya 2 atau 1 aja? Sengaja aku kode puasa plus Rajab, ndak usah, niatnya 1 saja. 1, maka kita mendapatkan pahala di bulan Rajab. Ayakunna lillah, ayakunna lisunnah. Dalam beramal itu 1 aja niatnya, 1 amal. Ndak boleh gabung-gabung, puasa ganti plus Daud. Senin Kamis puasa plus Senin Kamis plus ganti puasa. Ada yang membolehkan tapi saya tidak merekomendasikan karena jauh bedanya. Puasa ganti dengan puasa Daud itu jauh. 1 wajib, 1 sunnah. Ya, jauh bedanya. Kalau puasa ganti diganti di Senin Kamis adalah bagus, maka sahabat Rasul pasti lebih melakukan duluan dibanding kita. Oke, sampai sini paham? Oke, biar cepat pulang paham aja lah. Iya. Oke, jadi perbanyak. Jadi masih bisa puasa masih. Jangan 30 hari berturut-turut, itu nama puasa wisol. Puasa berturut-turut tak boleh. Kenapa ada ragu? Ada yang melakukan tak bisa. Bilang sama yang melakukan, halo bestoy gitu kan. Iya, itu pula ya kan. Halo bestoy. Itu rupanya ya Rasulullah itu puasanya adalah Rajab banyak, Sya'ban lebih banyak, dan Ramadan penuh. Jadi kalau Rajab ibu adalah Senin Kamis, nanti boleh Sya'ban Senin Kamis dan Yaumul Bid serta nisfu Sya'ban. Atau kalau sekarang udah Senin Kamis Yaumul Bid nisfu Sya'ban, nanti Rajab boleh puasa Daud, Sya'ban boleh puasa Daud. Atau sama gigi 2 loncat gigi 4, kan nggak jungkil balik, nggak apa-apa. Langsung gigi 4 nggak bisa. Nggak bisa memakiaknya. Ya, jadi tidak boleh puasa Rajab 30 hari berturut-turut. Dah,
Kalau niat puasa Senin Kamis, sengaja aku makan sahur Senin Kamis lillahi ta'ala. Niat puasa qada, sengaja aku puasa qada lillahi ta'ala. Sengaja aku makan sahur puasa Rajab lillahi ta'ala. Kalau enggak sahur enggak apa-apa. Yaumul Bid sama aja. Sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid lillahi ta'ala. Makan sahur tidak wajib. Yang penting punya pasang niat saja. Khusus untuk puasa sunnah boleh khusus untuk puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum masuk lontong. Belum, nggak boleh kalau lewat sini nggak boleh. Lontong. Iya ya. Nanti lontong aja. Kok pasang niat? Kan udah masuk nasi ramas, kata saja lontong aja ya. Jadi selagi belum makan minum, boleh ya. Pagi antara anak sekolah ndak sempat makan, siang mau makan sakit gigi, nggak enak, ya udahlah, saya puasa aja lah, boleh. Oke? Nah jadi jangan puasa penuh ya. Paham? Lanjut. Yang kedua, amalan yang dianjurkan di bulan Rajab adalah melakukan zikir Rajab. Zikir itu masing-masing bulan ada keutamaan. Di bulan Sya'ban nanti niatnya adalah kalau di bulan Sya'ban nanti zikir yang diutamakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau Lailatul Qadar Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau untuk di bulan Rajab, zikir sepanjang bulan Rajab adalah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Oke? Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni aku, cintai aku, terima taubatku. Coba semua. Rabbighfirli. Lagi. Lagi. Warhamni. Lagi. Bentar ya. Oke. Ulang. Rabbighfirli. Lagi. Warhamni. Lagi. Rabbighfirli warhamni. Lagi. Wa tub alayya. Lagi. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Watub. Enggak watub dong. Watub. Jangan marah-marah. Oke. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Semua satu. Lurus kanan. 1, 2, 3. Lurus kiri. 1, 2, 3. Semua 1, 2. Artinya, ya Allah atau ya Tuhanku, ampuni aku, warhamni dan cintai aku, watub alayya dan terima taubatku. Nah, kapan dibaca? Ada 2 pilihan buat ibu-ibu semuanya. Yang pertama yang menurut saya lebih sulit, yang kedua lebih mudah. Saya adalah tim yang nomor 2. Caranya gimana? Caranya adalah, tunggu dulu, kesemutan. Tunggu dulu, slow ya. Ya, jadi cara pertama adalah baca 70 kali habis subuh, maghrib dan isya. Tapi ini tidak ada wajah-wajah 70 kali ini, susah ini semua. Nah, daripada baca 70 kali sementara bertahannya cuma 3 hari, lebih baik ibu baca setiap habis sholat. Tetapi boleh 3 kali, boleh 7 kali, boleh 3 kali, boleh 7 kali gitu ya. Yang penting setiap habis sholat. Setiap habis sholat, habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Tidak boleh baca, usahakan jangan baca yang lain dulu. Usahakan baca dulu itu baru zikir.
Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Boleh 7 kali. Atau gini, atau minggu pertama 7 kali, minggu kedua 14 kali, minggu ketiga 21 kali, kemudian minggu keempat boleh 99 kali. Atau 70 kali, is okay. Lebih 70 kali nggak apa-apa, kurang 70 kali nggak apa-apa, karena itu cuman sunnah. Tidak ada harus-harusnya. Oke, nah kenapa sih harus digandengkan dengan sholat? Juga tidak harus, itu cuman biar ibu-ibu ingat saja. Sebenarnya sambil baring boleh, sambil masak boleh, nggak ada masalah. Tiap sebentar juga boleh. Tapi sengaja saya arahkan jamaah untuk melakukan habis sholat supaya dia lebih ingat. Yang pasti di dunia ini kan cuman sholat. Kita kan pasti sholat. Jadi kita gandengkan sesuatu dengan yang pasti itu kan. Apapun kan wajib sholat. Maka sholat adalah harusnya sebuah kepastian. Nah baca itu ya. Nah atau bisa dibaca juga di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Kan sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ini doa khusus bulan Rajab. Di luar Rajab boleh aja dibaca, nggak apa-apa. Kan doa, dia nggak ada larangannya ya. Tidak ada haram doa, waktu haram doa kan nggak ada ya. Jadi sujud terakhir ketika mau habis sholat, kan ibu-ibu duduk ya. Ketika mau habis sholat, sebelum at-tahiyatul ya, sebelum at-tahiyatul ibu-ibu sujud, baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Oke, semua 1, 2, 3. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Lagi. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Lagi. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Gitu. Ya, itu zikir selama bulan Rajab. Ya Allah, ya Tuhanku, apa namanya? Ampuni aku, cintai aku, terima taubatku. Oke. Nah, ini zikir yang dilakukan di bulan Rajab. Masya Allah ya. Khusus di bulan Rajab, di bulan lain boleh baca. Gak ada larangan. Gak ada larangan. Ya. Dia ilmu tuh biar dikit-dikit aja, yang penting bisa kita amalkan ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan haram atau di bulan Rajab? Yang tadi adalah memperbanyak puasa. Saya sudah sampaikan puasa secara detail. Yang kedua adalah zikir Rajab, saya juga sudah sampaikan. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, amal yang sangat dianjurkan di bulan Rajab adalah nomor 3, yaitu di-upgrade atau diperbanyak sedekahnya. Saya sudah sering sampaikan, kalau ibu mau, lebih baik ibu sedekah subuh aja walaupun sedikit. 2000 setiap subuh, maka nanti setiap berarti sebulan ada 60.000. Dibanding ada orang sedekah 60.000 satu bulan, lebih baik 2.000 sehari. Ya, tapi rutin. Karena Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus-menerus daripada banyak tapi terputus-putus. Gitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang saya maksud adalah ibu kalau sedekah subuhnya doa, kenapa orang banyak sedekah di subuh hari? Karena amal dilipat gandakan. Makanya gini konsepnya Bu, kita itu ibadah itu harus pakai strategi ya. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Coba ibu bayangkan semua orang berdoa Bu. Tapi ada orang yang berilmu Bu, dia doa di waktu-waktu mustajab. Saat hujan lebat, sujud terakhir ketika mau habis sholat, antara azan dan iqamah, ya saat menahan marah, ya saat petir berbunyi, dia pandai sehingga dia doanya itu di waktu-waktu mustajab. Itulah gunanya ilmu. Semua orang keramas Bu, tapi ada orang yang keramas itu di waktu sunnah. Kapan? Hari Jumat. Jadi kalau keramas sekali seminggu Jumat jelas. Nah ya kan, semua orang tidur Bu, tapi ada orang yang dengan tidur itu dia dapat pahala sunnahnya. Nah sama dengan semua orang sedekah. Tapi ada orang yang bisa sedekah di waktu-waktu yang banyak sekali pahalanya. Di antaranya adalah habis subuh. Ya 2000 taruh ke kotak amal masjid kalau ibu ke masjid. Batasnya adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kalau ibu nggak ke masjid boleh dikumpulkan dulu di rumah.
nanti didistribusikan setiap Jumat misalnya. Maksud saya dinaikkan sedekahnya. Karena ada dalil in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat jahat kembali kepada diri kita. Rezeki yang kita udah berikan sejatinya akan kembali kepada kita. Ya, maka kalau kita lihat ada uang 70.000 dalam dompet, 20.000 kita berikan, maka 50.000 sisa buat kita. Kayaknya uang itu berkurang, tapi Allah sedang mempersiapkan uang lebih banyak setelah itu. Itu adalah konsep rezeki. Tidak pernah saya dengar ada orang berkata, saya sedekah saja dengan sedekah saya miskin. Gak ada ceritanya. Mana ada. Yang ada kita dengar, Ustazah alhamdulillah saya sedekah. Berlebih-lebih rezeki saya saja, rata-rata seperti itu. Tapi ingat, bersedekah enggak boleh menyebut-nyebutnya. Qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha aza. Tidak usah sedekah, jauh lebih baik daripada sedekah tapi ibu sebut-sebut. Misalnya nih Bu Verina nih, saya baik dengan ibu, apa yang ibu perlu saya perlu, apa yang ibu minta bantu saya bantu, baik, saya baik dengan Bu Verina. Suatu ketika saya butuh bantuan Bu Verina. Saya minta tolong Bu bantu saya. Bu Verina nggak mau bantu saya. Apa saya bilang? Oh dulu ku bantu kok ya. Sekarang pas aku minta bantu dirimu nggak ada. Saya ceritakan ke orang. Oh Bu Verina tuh saya bantu dia. Sekarang saya minta bantu dia nggak ada. Hilang pahalanya, sedikit pun nggak akan tersiksa. Seperti debu yang berterbangan. Kita kasih modal ponakan kita. Kita kasih modal ponakan kita. Ya ini ada modal. Rupanya mapan dia. Banyak usahanya. Apa kita bilang? Oh, tuh dulu tuh aku yang modalin tuh. Kalau ndak aku yang modalin ndak jadi tuh. Hilang pahalanya. Ponakan kita tinggal di rumah kita. Ya, kuliahlah dia, kita biayai kehidupannya. Lalu kemudian suatu ketika dia jadi orang yang sukses. Anak kita butuh bantuan dia. Lalu dia ndak bantu. Apa kata kita? Dulu kau tinggal di rumah aku 4 tahun. Aku bantu. Sekarang aku minta bantu, kau ndak ada, hilang pahalanya detik itu juga. Maka ndak usah sedekah, lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Maka itu saya bilang kepada ibu-ibu semuanya, berbanyak berbuat baik, 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 berbuat baik. Kenapa? Karena kita nggak tahu amal mana yang bakal nyangkut. Kadang-kadang amal itu ria, kadang-kadang dengan amal itu kita ria, dengan amal itu kita ujub, dengan amal itu kita takabur. Hati-hati. Makanya tugas kita adalah memperbanyak peluang berbuat baik. Supaya nanti ada yang nyangkut. Tabrak mobil, hancur rumahnya. Jadi seperti itu. Perbanyak peluang berbuat baik. Perbanyak peluang berbuat baik. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan kebaikan itu. Sama dengan gini. Apakah orang seorang ustadz atau ustazah menikah anaknya menjadi anak soleh? Belum tentu, tapi peluangnya lebih besar. Jadi ibu-ibu nggak bisa ngomong kayak gini ya. Woi, percuma kok ngaji. Jahat juga kok, gosip juga nyoh. Gitu. Percuma aja kok ngaji nyoh. Jahat juga nyoh. Ya, gosip juga nyoh. Gitu ya. Ngaji peluang untuk jadi lebih baik lebih besar dibanding nggak ngaji sama sekali. Ya, kalau kita mau jawab, tapi kita nggak mau jawab. Aku aja ngaji hancur kayak gini, apalagi kau tak ngaji. Kan kayak gitu. Tapi kan kita nggak mau. Jangan ditiru Kak Fitri jawaban aku. Itu aku aja itu, tak boleh ya. Kan kayak gitu ibaratnya. Potong boleh. Mungkin kolbu kita belum apa ya? Karena kita ngaji, masih ada apanya? Kamu kita belum gibah. Iya. Oke, Ustazah, saya udah ngaji, udah sholat, di sisa usia saya udah majelis taklim, udah semuanya. Ya tapi kok masih gibah juga, yang gibah tuh enak gitu misalnya gitu kan. Apa hati kita yang belum, Bu? Untuk hijrah itu butuh, untuk menjadi orang baik itu butuh waktu. Dia nggak bisa kita mendadak baik, kita bukan robot. Salah benarkan lagi, gagal coba lagi. Tidak apa-apa. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Jadi kita itu nggak bisa, harus berubah nggak bisa. Harus berubah pokoknya tinggalkan nggak bisa. Butuh waktu. Ya, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah dengerin ceramah ustazah, online offline udah mukanya aja yang ku tengok, tapi aku juga nggak berubah-ubah kayak gitu kan ya. Ya, tapi
tetap aja untuk berubah itu butuh waktu, butuh proses. Bahkan orang yang beriman pun tetap ada salah juga. Rasulullah aja salah juga, ya kan? Waktu Rasulullah tidak menghargai orang buta, itu Rasulullah juga salah. Jadi tugas kita adalah untuk supaya kita itu mampu menghindari kesalahan, intinya satu aja, fakir qabla an ta'zima. Fakir qabla an ta'zima. Setiap kita mau berbuat, mikir dulu. Coba dianalisa, kalau kita duduk sama orang, kira-kira nih ngomongin orang nggak? Kadang-kadang kita nggak peka aja. Coba kepekaannya dilatih. Kalau ada teman kita yang kemudian ngomongin orang lain, cara kita gimana? Sebutkan kebaikan orang yang dia omongkan. Oke? Sebutkan kebaikan orang yang dia omongkan. Segampang itu kok ngindarin gosip tuh gampang ya. Caranya adalah ibu harus punya banyak kebaikan orang. Jadi saya udah sholat, saya udah dengerin ceramah, tapi kok saya nggak baik-baik juga ya. Butuh proses. Belajar pun butuh proses. Ngafal pun butuh proses. Kalau ada yang nanya, Ustazah gimana cara cepat ngafal? Nggak ada. Kalau dia cepat ngafal caranya, saya kasih tahu semua orang pintar. Bahkan Imam Syafi'i saja kesulitan ngafal. Lalu ditenangkan oleh gurunya. Kenapa aku anak su'al ibzi? Su'al hibzi, saya payah kali ngafal, kata Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i hafal Quran usia 7 tahun, hafal 10.000 hadis usia 15 tahun, masih bilang susah ngafal. Masih bilang susah ngafal. Gimana dengan kita? Ya guru, cemana ini, aku susah ngafal. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, 15 tahun hafal puluhan ribu hadis, masih dia bilang aku susah ngafal. Apa kata gurunya? Tulul waqt. Belajar butuh waktu panjang. Hijrah butuh waktu panjang. Nah, kalau hijrah dadakan itu malah nggak bagus. Kalau dadakan biasanya gampang lagi masuk. Nah, gampang dia balik lagi. Jadi nikmati segala proses. Kalau ada salah, maafkan diri kita. Bu, belajar memaafkan diri bukan cuma maafkan orang. Saya ini bekerja, saya beraktivitas, saya melakukan banyak kegiatan, banyak tanggung jawab. Kadang-kadang saya suka salah. Kemarin ada satu kasus saya salah dalam pekerjaan saya. Aduh, salah. Saya melakukan salah sehingga berefek agak lebih besar untuk pekerjaan saya, bukan untuk yang lain. Waduh ya Allah, aku salah, gitu ya. Lalu saya ngomong ke rekan saya, gimana nih aku melakukan kesalahan dalam semacam pekerjaan laporan. Oke, saya tenang dulu, saya istighfar, ya udah, saya maafkan diri saya. Biasa Nel kamu salah, orang ini tiap hari kok kamu kerjain, sekali-sekali salah nggak apa-apa. Maafkan dulu diri kita, baru kemudian kita evaluasi dan kita ubah. Jangan, kok salah ya, kok salah ya, kok salah ya, kok gini ya, kok gini. Jangan, maafkan diri sendiri. Misalnya ibu-ibu udah belajar nih, supaya tidak gosip, caranya adalah apa? Sebutkan kesalahan orang. Tahu-tahu ada, sebutkan kebaikan orang. Tahu-tahu ibu ada teman ibu ngajak ibu gosip. Ibu gosip juga karena enak, kan gitu. Nyampe rumah, oh ya Allah ya, aku gosip ya. Maafkan dulu diri kita, oke? Biasa salah. Oke, biasa salah tuh biasa, maafkan dulu. Karena kalau ibu nggak maafkan, ibu nanti risau. Kalau risau, ibu jadi nggak bagus ibadahnya. Maafkan dulu, baru selesaikan. Oke, saya telepon orang itulah. Hai hijrah, nggak apa-apa, wajar saya telat bangun karena saya baru bertaubat. Maafkan dulu. Dah, sholat dulu. Setelah itu, baru ibu melakukan yang namanya itu tadi, berubah untuk besoknya. Enak kok, kayak gitu aja. Ya, belajar memaafkan diri sendiri. Ya. Memaafkan diri sendiri. Jelas? Oke ya, gitu caranya. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Ya karena untuk belajar itu butuh proses. Ya. Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini yang nomor 3. Oke, nomor 4. Oke, ada pesawat, kita biarkan dulu pesawatnya lewat. Kenapa nge-lag teman-teman? Nge-lag kah? Nomor 4, tadi ya pesawat lewat. Nanti saya teriak-teriak. Nah, yang nomor 4 ya tadi ya caranya gitu ya. Jadi nggak apa-apa Bu, yang penting ibu pahami aja dulu ya, lakukan kebaikan, datang majelis taklim, nanti tinggal kayak gitu aja ya. Maafkan diri, berubah lagi. Salah lagi, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Lupa lagi, ingat lagi.
Jadi aman aja ya. Nah, kemudian yang keempat, terakhir sebagai penutup adalah di bulan Rajab perbanyak sholawat dan baca Al-Quran. Bu, sholawat dan baca Quran jangan diremehkan. Sholawat dan baca Quran itu dibaca walaupun cuma sedikit tapi tiap hari. Karena sholawat dan baca Quran itu bisa menjadi syafaat di yaumil akhir. Sholawat itu bisa menjadi syafaat untuk kita di yaumil akhir. Ya, syafaat untuk kita di yaumil akhir. Apa itu syafaat? Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah semacam pertolongan. Nanti di akhirat itu kita akan mencari-cari, Bu. Kita akan saling mencari di akhirat. Sekarang gini ya, kita hidup di dunia. Saya jelaskan sebentar. Kita hidup di dunia, nanti kita bakal meninggal. Meninggal itu adalah awal segala macam perjuangan kita. Jadi perjuangan hidup bukan sekarang. Perjuangan hidup adalah yang saat kita meninggal. Sakit mati itu luar biasa. Rasul tanya kepada Khadijah, apa rasa sakit mati istriku? Sakitnya sakaratul maut ini ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuhku dan dicabut dengan pelan. Rasul tanya kepada Abu Talib, apa rasa sakit mati Abu Talib? Bagaikan dikuliti dengan 7 lapis kulitan. Rasul tanya kepada Abdul Muttalib, apa rasa sakit Abdul Muttalib? Bagaikan dikuliti dengan 7 lapisan kulit. Begitulah sakit mati. Jadi mati sakit. Setelah mati apakah masuk surga langsung? Tidak, siksa kubur dulu. Siksa kubur ini kita selalu disiksa, Bu. Hanya beberapa waktu malaikat libur menyiksa kita. Pertama saat azan, saat hari Jumat, saat Ramadan, saat hujan lebat. Selebihnya disiksa. Setelah kita disiksa, makanya kurang-kurangilah hidup mubadzir. Jangan mubadzir lagi. Karena kemubadiran kawan syaitan dipertanggungjawabkan apa yang kita punya. Kalau minum tuh habiskan. Kalau nggak habis bawa pulang. Itu kemarin saya dengar update berita kawan-kawan yang di Gaza. Itu sampai nggak minum 2 minggu. Mati udah gitu aja. Ya, bahkan harga gandum sampai 3 juta 1 kilo. Terus ibu mau buang-buang air, tidak memikirkan penderitaan mereka. Makan habiskan. Jangan pesan sebelum habis. Ya, coba bayangkan ibu makan ini, pesan ini lagi, pesan ini lagi. Pesan dulu satu-satu, nanti kan bisa pesan lagi. Ya, pergi ke pesta, ambil cendol, ambil godok bagulo, ambil salalau, ambil cendol, ambil es delima semua. Ujung-ujungnya nggak habis. Jangan. Kita punya akhlak, kita punya ilmu. Minum ke rumah orang, ini ada air, dia kasih ini, nggak apa-apa, izin bawa ya, khawatir mubadir. Karena nggak mungkin dia minum sisa ibu. Bayangkan teman-teman di Palestina susah. Itu anaknya dibom depan mata dia, matanya keluar. Bahkan ada rekan saya tinggal di sana dan dia menyatakan bilang di telepon kalau dia nengok anaknya itu kena bom lalu kemudian dia potong kakinya sendiri. Itu banyak. Nggak ada lagi rumah sakit. Ibu kan kemarin dengar saksikan minggu lalu orang Palestina datang kan. Ada ustazah yang datang. Nah itu ibu hati-hati. Jadi hikmahnya adalah hargai setiap nikmat yang Allah kasih sama kita. Jadi kalau Ustadz sering bilang syukur-syukur itu apa syukur? Hargai setiap yang Allah kasih sama kita. Ya tanda bersyukur tuh jangan mubadir. Minum tuh ya di inilah, jangan sikit-sikit buang, baru beli air mineral sedikit buang. Tak boleh itu, dipertanggungjawabkan semua kesalahan kita itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, jadi makan tuh boleh banyak, silahkan tapi habiskan. Oh saya sekali makan 1 juta, silahkan. Isilah nggak apa-apa. Tapi habiskan. Ya, karena kalau nggak habis itu mubadir. Itu bukan akhlak Islam. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah nanti disiksa di kuburan kita disiksa. Ya, itu belanja mulailah mikir-mikir. Jangan semua nak dibeli, semua nak dibeli. Tahu-tahu nggak dipakai. Dalam Islam itu dianjurkan banyak uang bukan banyak barang. Kalau kita banyak uang, kita banyak zakat. Kalau kita banyak uang, kita banyak sedekah. Orang punya uang 1 miliar dengan orang punya uang 100 juta, beda nggak zakatnya? Beda nggak zakatnya? Beda. Coba, ya. Jadi Utsman bin Affan uang banyak, baju 3. Aisyah uang banyak, bapak orang hebat, suami Rasulullah, bapak Abu Bakar baju 3. Saya tak minta ibu baju 3, cuman jangan mubazir. 3 juga, 3 lemari. Dipakai nggak apa-apa, nggak dipakai jangan. Iya.
Iya. Iya, pokok. Tidak boleh, Bu. Maksimal 3 bulan. Jadi beli barang bukan karena ya, jadi beli barang bukan karena kita tak punya, kita beli barang itu bukan karena kita punya uang, tapi pikir pakai enggak. Apa saya tak punya uang untuk beli tas? Apa saya tak punya uang untuk beli dompet? Apa saya tak punya uang untuk beli apapun yang saya mau? Saya punya. Tapi kalau untuk membelinya itu saya mikirnya lama. Kepake enggak nih ya? Misalnya tas gitu kan. Mana bisa orang kayak saya punya tas banyak-banyak. Kapan mau diganti? Pergi pagi, pulang malam, pergi lagi, tidak sempat mengganti. Ujung-ujungnya tinggal-tinggal semua. Nah, tidak sempat saya menggantinya. Saya suka ini, misalnya nih ya, saya punya tas, saya pergi ke mall, cantik kali tas ini ya. Saya maulah ini. Tapi kapan mau saya pakai ya? Nggak sempat saya gonta-gantinya gitu. Nggak sempat. Kalau sempat nggak apa-apa. Kayak kakak saya punya, teman-teman saya punya banyak tas, tapi dia pakai. Pagi dipakainya warna ungu gitu ya. Siang warna hijau, matching-matching. Itu kalau pakai silahkan. Tapi kalau nggak bisa, ukur diri. Ya, ukur diri. Kalau sempat silahkan gitu. Jadi hati-hati ibu-ibu ya. Ya. Maka orang beriman adalah orang yang penghasilannya, pemasukannya itu jauh di atas keinginannya. Jadi gini ibu ya. Kalau ibu mau pakai konsep, orang beriman adalah orang yang dia punya rezeki 10 tapi keinginannya 5. Orang ini tidak terukur. Dia sebenarnya punya banyak, cuman yang dia lihatkan cuman sedikit karena seleranya sedikit. Itu orang beriman. Ya, dia punya banyak tapi keinginannya cuma nomor 5. Orang biasa adalah keinginannya 5, kemampuannya 5. Yang nggak boleh itu adalah keinginan 10, kemampuan cuma 5. Jadi kalau ibu bisa hidup dengan kemampuan 10, selera dan keinginan angka 5, mantap, ibu pasti bahagia. Karena untuk bahagia caranya salah satunya adalah menurunkan keinginan. Semakin sedikit keinginan, semakin cepat memperoleh kebahagiaan. Orang yang sudah jalan-jalan ke luar negeri tiap hari, tiap saat, susah diajak ke Sungai Hijau. Dia sulit berbahagia walaupun dia ketawa-ketawa. Tapi, ini benar nggak sih? Benar nggak? Karena level kebahagiaannya terlalu tinggi. Kan saya bilang, makanya jangan cepat naikin gaya hidup. Karena turun itu susah, sakit. Ayolah, yuk pulang Sungai Hijau deh. Ya. Makanya zaman dulu para filosof ya, itu udah punya rezeki banyak, dia hidup biasa-biasa aja. Supaya apa? Supaya dia bisa cepat mendapatkan kebahagiaan. Nah ya, nanti setelah itu sedikit lagi ya, 5 menit lagi. Setelah itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Nah di padang mahsyar itu kita akan mendapatkan, mencari orang-orang yang kita gosipkan, mencari orang-orang yang kita buka aibnya, kita minta maaf di hadapan mereka, dan itu matahari sejengkal di atas kepala. Itu kita nggak pakai baju mencarinya. Nah orang yang rajin sholawat dan baca Quran, nyari orang juga, cuman ada awan hitam yang ada di kepalanya. Itulah syafaat. Makanya rajin baca sholawat, baca Quran. Jangan bikin salah dengan manusia daripada repot di hari akhirat. Jangan biarkan manusia merepotkan kita di akhirat. Makanya jangan banyak nyakitin hati manusia. Minta maaflah. Bukan untuk dia, supaya kita aman. Dia nggak maafkan, suka hati. Yang penting kita udah minta maaf. Kenapa termenung? Kenapa? Termenung. Kalau dia nggak mau maafkan, lantaklah, terserah dia. Yang penting kita sudah minta maaf. Minta maaf bukan karena kita salah. Minta maaf karena kita satu level lebih beriman. Apa? Ini tadi kita nggak ada niat, tapi karena kawan menggosip kita ini nyambung ya. Jadi kita kalau malu secara langsung melalui WA sah nggak? Sah. Saya misalnya ada orang ngajak saya bercerita ya. Lalu kemudian karena gosip tuh enak, terlanjurlah saya bergosip gitu kan. Maka saya cuma chat dia. Hai Bray, mohon maaf lahir batin ya Bray. Mohon maaf lahir batin ya, itu boleh aja, nggak ada masalah. Sah. Iya. Sah aja.
Boleh aja, nggak ada masalah Bu. Letaknya di mana nggak ada masalah, karena dia bukan ibadah wajib. Cuman biar ingat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, istighfar dulu, baru baca itu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Kan ibadah wajib tuh nggak ada rukunnya. Boleh, nggak ada masalah. Boleh. Ustazah, cara baca salawat yang benar gimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak duduk baring. Tidak ada harusnya. Sambil baring boleh, sambil masak boleh, sambil santai boleh, berjamaah boleh, sendiri boleh, nggak ada masalah. Kecuali ibu tanyakan, Ustazah cara sholat yang benar gimana? Dia ibadah wajib, dia ada rukun, syarat, dan ketentuan. Ustazah cara puasa yang benar gimana? Dia ibadah wajib, dia ada rukun, syarat, dan ketentuan. Tapi kalau untuk ibadah sifatnya sholawat, tidak ada syarat sah sholawat. 1 harus jam 7, kan nggak ada. Syarat sah sholawat 1 harus mangap sepanjang sholawatan. Kan nggak ada. Ya jadi nggak ada. Jadi kapanpun boleh. Oke? Sholawat tidak mengharuskan pakai hijab. Tapi kalau pakai hijab tentu bagus. Zikir juga tidak mengharuskan pakai hijab. Ibu kan nengok orang cakep, misalnya Masya Allah, kan gak pakai daster bolong kan? Iya kan? Ibu kalau lagi bunyi petir, dor, la haula wa la quwata illa billah, kan pakai daster kan? Gak mungkin, petir, dor, ambil jilbab dulu. Ngapa la haula wa la quwata illa billah, kan gak gitu juga, Besti. Nggak apa-apa. Zikir nggak wajib wudu. Zikir nggak wajib wudu. Tidak. Wajib wudu itu cuman saat tawaf, sholat. Ya. Kalau baca Quran sunnah wudu, tidak wajib wudu. Menurut Imam Nawawi sunnah wudu. Lah gimana para penghafal Quran, ngafal Quran tiap hari, 24 jam bawa Quran? Apa-apa. Nah, bagus lah ambil wudu sunnah. Ya. Bu, sampai jam yang keberapa? Silakan. Kalau nggak ingat jumlahnya nggak bisa. Kalau nggak ingat jumlahnya nggak bisa. Kecuali kalau ibu ingat. Silakan. Ada orang haid, nggak berhenti-henti 4 bulan. Sampai bertahun-tahun nggak berhenti-berhenti haidnya. Ya, karena kista. Ya, gimana? Nah, itu adalah istihadah. Jadi gini, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, cek 15 harinya. Tanggal 1 sampai tanggal 15 berarti 15 hari. Itu hari ke-16 udah istihadah. Maka dia boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf. Boleh, nggak ada masalah. Cuman setelah lebih dari 15 hari tiap bulan. Jadi dia sholat sampai tanggal 30. Nanti tanggal 1 bulan depan 15 hari lagi. Libur lagi. Baru sholat lagi 15 hari. Karena hitungannya setiap bulan mesti 15 hari. Iya. Karena dia pasti ada haid dong. Walaupun dia istihadah pasti ada masa haidnya. Nah cuman sholatnya orang yang istihadah itu adalah dia mesti ngambil wudhu setelah azan. Kalau kita kan boleh wudhu sebelum azan. Ya, kalau dia harus setelah azan dan harus langsung sholat. Tidak boleh ada jarak yang terlalu jauh antara sholat wudhunya dengan sholatnya. Dan orang yang istihadah tidak perlu setiap sholat harus keramas kayak haid. Cukup dia mandi sekali aja keramas, mandi selesai dari haid di tanggal 15, tanggal 16-nya dia sholat dan keramas sesukanya. Pakai softtek ya nggak apa-apa, pakai pembalut nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Janganlah nggak sholat sampai 4 bulan. Iya, salah. Di waktu sholatnya. Di waktu sholatnya. Asar di waktu asar, subuh di waktu subuh. Tapi kalau nggak ingat nggak bisa. Bisa, sebelum subuh dia. Sudah subuh nggak bisa. Karena nggak ada sholat setelah subuh. Cukup?
Wallahu alam bisawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lama. Kalau ustaznya ceramah enak. Biar aja. Haji. Woi, gombal ya. Allah alam bisawab ya. Oke, kita akhiri dengan doa ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannah Darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa tub alaina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma innaka afuwun karimun